Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Indra 64 Channel. Hari ini kiranya kalian sehat walafiat dan kiranya kalian diberkahi dengan kesehatan dan juga rezeki apa yang kalian butuhkan, dan juga terutama pekerjaan kalian dan segala apa yang kalian butuhkan untuk keperluan sehari diberikan dan dimudahkan. Dan terima kasih juga sebelumnya saya mengucapkan buat teman-teman yang sudah menonton, yang sedang menonton, juga yang telah mendukung saya di subscribe menuju angka 500 subscriber. Kiranya kalian tetap dukung saya dan kiranya kalian juga setia menonton channel saya, jangan skip, supaya kalian melihat kualitas apa yang saya bagikan mengenai tentang sales. Bukan masalah quantity ketika saya mendapatkan dukungan subscriber, tetapi biar kalian yang melihat bagaimana cara-cara saya memberikan tips-tips sebagai sales. Apakah itu benar yang kalian alami di dalam dunia kerja? Oke, hari ini saya mau memberikan tips. Ada 3 hal, ya mungkin ada 4 plus ya. Pertama, ya sifat sales itu adalah orang yang belum berpengalaman dalam dunia sales adalah orang yang takut akan target penjualan dan effective call. Kenapa? Saya jelaskan. Pertama, karena dia belum berpengalaman dunia sales. Dia merasa ketakutan kalau tidak dia capai tentunya target penjualan. Kalau dia capai, mungkin dia dimarah sama atasan, supervisor atau manajer. Dan mungkin kalau dia tidak capai effective call-nya, dia pasti stres karena performa dia jelek. Jadi sesungguhnya ketika teman-teman yang belum berpengalaman dunia sales, Anda harus belajar kepada orang-orang yang senior supaya Anda, performa Anda, nama Anda tentunya itu baik ketika Anda bekerja di perusahaan yang besar tentunya. Beda kalau ketika Anda bekerja di perusahaan yang kecil. Mungkin effective call itu tidak ada manfaatnya karena berbicara jalur distribusi. Tetapi kalau perusahaan kecil biasanya ada target penjualannya. Itu yang tip yang pertama. Yang kedua, mungkin biasanya Anda merasa stres di bawah tekanan. Anda sudah lakukan yang terbaik, tetapi bagi perusahaan belum tentu Anda lakukan yang terbaik. Ya, jadi mungkin karena Anda masih bimbang. Tetapi Anda harus memiliki daya tahan mental, dipush oleh manajemen supaya Anda melihat bagaimana reaksi pribadi Anda, sifat Anda ketika menghadapi tantangan seperti itu sebelum Anda melewati jenjang yang lebih tinggi lagi dalam jabatan, mungkin dalam promosi, bisa jadi dalam dunia kerja. Nah, itu yang kedua tipnya. Dan yang orang yang sudah, seperti lagi saya sampaikan, ada yang pertama orang yang belum berpengalaman, yang kedua orang yang sudah berpengalaman dalam dunia sales. Target penjualan itu effective call itu adalah merupakan semangat, merupakan sepertinya sudah tiap hari atau makanan tiap hari yang dia harus kerjakan. Kenapa? Pertama, ketika dia capai effective call dan target penjualan, dia mendapatkan komisi dan bonus dari perusahaan. Itulah raih yang dia capai. Nah, orang yang berpengalaman dalam dunia sales seperti ini adalah dia akan berambisi. Pertama, dia akan mencukupi kebutuhan rumah tangganya atau kebutuhan pribadi dia karena dia mendapatkan komisi. Dan dia sudah atur dari minggu pertama, ya, tanggal 1 sampai tanggal 6 atau tanggal 10 itu mungkin akan ramai. Tanggal 2, minggu kedua mungkin agak sepi, mulai agak turun. Dan minggu ketiga itu agak sepi. Nah, minggu keempat biasanya itu awal akhir bulan, dan awal bulan itu akan ramai. Nah, orang yang sudah berpengalaman, dia akan mengatur jadwal kunjungannya, dia mengatur harus order kemana, dia mengatur harus push kemana penjualannya, dan dia harus mengatur bagaimana dia mencapai target penjualan tercapai dan effective call tercapai. Itulah orang yang sudah berpengalaman dalam dunia sales. Nah, ada lagi orang yang memiliki ambisi bahwa ketika dia sudah bekerja lama, mungkin 2-3 tahun, dia sudah mengerti ya tentang strategi sales atau effective call dan penjualan. Dia ingin, dalam arti kata, dia akan mencapai sesuatu yang dia inginkan. Dalam arti kata, dia mendapatkan promosi jabatan karena kinerja dia bagus. Jadi orang seperti ini adalah orang yang berambisi dalam dunia kerja. Dan ini bagus. Kenapa? Karena effective call dan target penjualan itu merupakan suatu yang wajar. Karena kita bekerja dalam suatu perusahaan yang besar, bukan di perusahaan yang kecil atau bukan bicara usaha sendiri. Ya, jadi ini harus ditanamkan kepada para salesman atau sales apapun itu. Jadi mindset kalian harus mengatakan bahwa
saya ingin mencapai sesuatu, saya ingin menaik jabatan. Tapi performa kalian, kinerja kalian harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi ketika orang ketiga ini dia mencapai sesuatu, dia mendapatkan promosi dari manajemen, tentunya itu kan penilaian manajemen dia bekerja. Dan jangan lupa karakteristik orang yang ketiga ini akan diuji supaya dia tetap rendah hati ketika dia mendapatkan promosi dalam suatu perusahaan. Dan kenapa? Karena disitulah dia akan memimpin orang-orang yang sales yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman, tentunya ada tingkatan sales. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang berpengalaman adalah ketika dia sudah melewati proses itu, dia sudah mengerti penjualannya, target efektif call-nya, tetapi dia merasa, ya itu yang saya bilang teman-teman yang kemarin, Anda bisa lihat di channel saya, dia merasa mungkin melihat ada beberapa salesman melakukan hal-hal yang di luar perusahaan, standar operasi perusahaan. Dan tentunya maaf kata, saya pernah alami itu ketika saya melihat teman-teman saya melakukan hal itu untuk target penjualan dan efektif call. Saya tidak bisa kerjakan dan saya mengundurkan diri dalam perusahaan itu, dan saya berbicara kepada atasan saya, sales supervisor, saya tidak bisa bekerja dengan kinerja seperti ini. Karena saya belum berpengalaman, masih dalam 1 tahun. Nah, ketika Anda menghadapi hal itu untuk para salesman dan semuanya Anda bekerja, Anda harus berpikir positif. Ketika Anda dididik dalam perusahaan yang besar, Anda ditempa, Anda diasah, kemampuan Anda menjual, kemampuan Anda mengatur strategi penjualan, dan kemampuan Anda berdisiplin dalam dunia sales, itu ada suatu modal ketika Anda bekerja suatu perusahaan yang lain. Saya mendapatkan ketika saya bekerja di perusahaan yang besar, produk mie tahun 95, itu membuat saya modal saya ketika saya bekerja di perusahaan yang lain, karena saya ditempa, saya diasah bagaimana saya harus mengatur jadwal kunjungan saya dan mengatur bagaimana target saya. Dan saya pernah mencapai dan mendapatkan bonus karena saya belajar dan saya mau berusaha. Nah, buat teman-teman yang para salesman, kita tuh berada di posisi yang mana? Orang yang sudah berpengalaman, belum berpengalaman, merasa takut dengan target penjualan efektif call. Orang yang sudah berpengalaman, dia berambisi dan dia mendapatkan bonus komisi karena dia menganggap efektif call itu adalah, dan target penjualan itu adalah suatu hal yang biasa. Ada orang yang ketiga, orang yang sudah berpengalaman ya dan berambisi. Ketika dia melakukan hal efektif dan target penjualan dia sudah mencapai, itu sudah tiap bulan dia capai, dia berambisi untuk menaikkan, mungkin mendapatkan promosi. Saya mungkin bisa di sales taking order, bisa jadi sales supervisor. Jadi semua itu yang tergantung pada kita. Ada yang terakhir yang seperti saya, orang yang belum berpengalaman, dulunya saya mengerti tentang efektif call, saya tidak mengerti, dan target penjualan seperti, tetapi saya pelajari dan saya coba untuk berusaha dan saya capai dengan kemampuan saya. Dalam arti kata penjualan saya efektif call saya capai, target saya tercapai. Tetapi ada kalanya capai, ada kalanya tidak capai. Jadi ketika Anda, teman-teman sebagai sales, mungkin ada dapat komisi juga tidak dapat komisi. Bisa juga pemilik toko berbicara ada ruginya, ada untungnya. Jangan bicara untung. Jadi tidak ada bicara ruginya. Sebenarnya setiap dalam dunia kerja apapun itu, dalam dunia bisnis ada untung, ada rugi. Dalam dunia sales ada dapat komisi, tidak dapat komisi. Tetapi bagaimana kita mengatur strateginya. Nah, ketika saya mengalami hal itu yang keempat, teman-teman, saya mengundurkan diri. Tetapi yakinlah, saya sangat yakin dan kalian harus mengalami hal itu. Ketika Anda tidak sukses dalam suatu perusahaan bekerja di sini, tapi Anda akan sukses dalam suatu perusahaan yang di tempat yang lain. Kenapa? Modal Anda adalah ketika Anda memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Ketika Anda tidak memiliki pengalaman dunia kerja, Anda tidak bisa melakukan sesuatu hal. Anda tidak bisa memberi kontribusi dalam dunia kerja. Kenapa? Karena pengalaman kerja Anda belum maksimal. Nah, ketika Anda belum pengalaman dalam kerja, belajarlah, terus belajar. Apapun yang diberikan kepada perusahaan, SOP-nya, mungkin target, komisi, atau buka area baru, atau cari customer, cari pelanggan, atau apapun yang diinginkan kepada manajemen, manajer, atau atasan kalian, lakukanlah hal itu. Kenapa? Karena di situ kalian dilihat karakteristik Anda, sikap Anda, dan kinerja Anda, strategi Anda, ilmu Anda dalam dunia sales.
Saya alami itu kenapa? Saya belajar kepada orang yang lebih senior, kepada atasan saya. Saya tidak banyak berbicara, tetapi saya melihat cara dia bekerja, cara dia berbicara. Nah, disitulah ketika Anda melewati semua itu, saya sangat yakin. Ketika Anda bekerja di perusahaan ini tidak sukses, tidak maju, Anda akan dibawa ke sesuatu. Mungkin Anda mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin Anda dipercayakan oleh suatu, mungkin seseorang dalam membangun perusahaan. Tetapi disitulah kualitas Anda, karakteristik Anda terlihat, teman-teman. Dan disitulah kalian melihat rezeki dan apa yang kalian lakukan, bekerja dan keberkahan itu dapat diberikan oleh kalian. Dan saya pernah alami ketika saya jatuh bangun dalam Indonesia, saya tidak mengerti, tapi sampai hari ini saya bekerja dan saya menikmati dalam dunia sales. Kenapa? Kadang saya memberikan hal-hal seperti ini karena itu pengalaman saya. Maaf kata, bukan saya hebat, karena itu memang menunjukkan bahwa saya pernah bekerja dalam beberapa perusahaan. Yang saya bilang dari awal, saya bekerja di produk mie, dan ketika saya tidak kuat, labil, tidak mengerti bagaimana efektif dan target penjualan, bagaimana saya strategi penjualan, di situ saya coba untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar saya. Tetapi hubungan saya sama manajemen saya, perusahaan saya yang dulu sangat bagus, dan disitulah saya mengambil hikmatnya bahwa benar, ketika Anda bekerja dalam perusahaan yang besar, disitulah kalian ditempah, kalian diasah bagaimana kedisiplinan dan perjuangannya sebagai seorang. Itu saja buat teman-teman, jangan lupa dukung saya terus. Kiranya ini sangat membantu sharing saya, dan kiranya kalian di lapangan atau di dunia sales bisa memberikan kontribusi buat perusahaan. Janganlah berpikir apa yang perusahaan bisa kasih buat kita, tetapi berpikirlah apa yang kalian bisa kasih perusahaan. Itulah sebagai sales. Jadi jangan berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikir untuk perusahaan. Selamat pagi, kiranya kalian menikmati liburan hari Minggu dan tetap jaga kesehatan. Kiranya kalian diberkahi apa yang kalian inginkan, dan tentunya kesehatan, dan diberkahi juga kebutuhan sehari-hari apa yang kalian inginkan. Dan tetap dukung saya terus, dan subscriber menuju angka 500 akhir tahun. Kiranya saya mencapai tahun depan 2022 Juni dengan 1000 subscriber, dan kira ini bermanfaat di channel saya dan apa yang saya berikan. Selamat pagi, salam 1, 2, 3, yes, yes, yes.